Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu Strategi Pembelajaran Matematika, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asrul MSI. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul materi teknik pembelajaran matematika. Anggota kelompok yang pertama dengan saya sendiri, Miftahul Jannah, dengan NIM 0305213052. Anggota kelompok yang kedua, Reni Purnamasari, dengan NIM 0305213058. Anggota kelompok yang ketiga, Sri Damayani, dengan NIM 0305213066. Di sini saya akan membahas apa itu teknik pembelajaran matematika. Teknik pembelajaran matematika adalah suatu cara di mana melibatkan dua indikator untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gerlas dan Early, dikutip dari Hamzah B. Uno, mengartikan teknik sebagai jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Menurut Edward M. Anthony mendefinisikan, teknik adalah suatu cara, strategi, atau taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai hasil yang maksimum pada waktu mengajar pada bagian pelajaran tertentu. Menurut Kamaruddin Haji Hussein dan Siti Hajar Haji Abdullah Aziz dalam bukunya Pengajian Melayu 3, teknik bisa didefinisikan sebagai pengendalian suatu organisasi yang benar-benar berlaku di dalam pengajaran dan digunakan untuk mencapai suatu objektif. Teknik secara harfiah juga diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengaplikasikan dan mempraktikkan suatu metode. Menurut Al-Khazin, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Selanjutnya, menurut Suprihatiningrum, teknik pembelajaran adalah langkah-langkah yang digunakan yang ditempuh guru selama pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran. Sedangkan menurut Smith et al., teknik pembelajaran adalah kelengkapan atau langkah-langkah dengan dilengkapi keragaman, fokus, dan penjelasan. Menurut Rustiah, teknik pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada murid di dalam kelas. Dan yang terakhir, menurut Sanjaya, teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu macam-macam teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini terdapat 4 macam. Yang pertama, teknik pembelajaran langsung. Yang kedua, teknik pembelajaran kontekstual. Yang ketiga, teknik pembelajaran kooperatif. Yang keempat, teknik pembelajaran problem solving. Baiklah, kita masuk ke pengertian yang pertama, yaitu teknik pembelajaran langsung. Menurut Aretz, teknik pembelajaran langsung adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang berstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap, selangkah demi langkah. Adapun kelebihan dari teknik pembelajaran langsung, yang pertama yaitu guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Yang kedua, cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa yang berprestasi rendah sekalipun. Yang ketiga yaitu menekankan kegiatan mendengarkan dan kegiatan mengamati sehingga membantu siswa yang cocok belajar dengan cara-cara ini.
Yang keempat yaitu siswa dapat mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran dengan jelas, waktu untuk berbagi kegiatan pembelajaran dapat dikontrol. Nah, kekurangannya yaitu hanya untuk kemampuan mendengar dan menyimak yang baik, tidak dapat melayani perbedaan kemampuan siswa. Yang kedua, menekankan pada komunikasi satu arah. Yang ketiga yaitu kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran sangat terbatas. Selanjutnya yang kedua, teknik pembelajaran kontekstual. Menurut Nani Rubianto, teknik pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang dipelajari siswa dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kelebihan dari pembelajaran kontekstual ini yaitu pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri. Yang ketiga, pembelajaran mendorong peserta didik untuk lebih berani mengemukakan pendapat tentang materi yang dipelajarinya. Adapun kekurangan dari pembelajaran kontekstual yaitu yang pertama, peserta didik yang tidak dapat mengikuti pembelajaran tidak mendapatkan pengetahuan yang sama dengan teman lainnya. Yang kedua, diperlukan waktu yang cukup lama saat proses pembelajaran kontekstual berlangsung. Yang ketiga, jika guru tidak dapat mengendalikan kelas maka menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknik pembelajaran kooperatif. Menurut Kelman, teknik pembelajaran kooperatif adalah kelompok yang terjadi saling pengaruh secara sosial, meskipun dalam praktiknya sering dikeluhkan sebagai suatu kegiatan yang sulit dilaksanakan karena berbagai sebab. Namun banyak penelitian yang mendorong terselenggaranya kegiatan belajar secara berkelompok. Adapun kelebihan dari pembelajaran kooperatif ini yang pertama yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Yang kedua yaitu siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga mengerjakan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain. Yang ketiga yaitu menerima keragaman dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Nah, kekurangan dari pembelajaran kooperatif itu sendiri yang pertama, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Yang kedua yaitu, jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah. Dan yang ketiga yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama apabila penataan ruang belum terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik pembelajaran problem solving. Menurut Sudirman, teknik pembelajaran problem solving adalah cara penyajian bahan pelajaran dengan menjadikan masalah sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawaban siswa. Adapun kelebihan dari teknik pembelajaran problem solving ini yang pertama, melatih siswa untuk menghadapi problema-problema atau situasi yang timbul secara spontan. Yang kedua, peserta didik menjadi aktif dan berinisiatif serta bertanggung jawab sendiri. Yang ketiga, pendidikan di sekolah relevan dengan kehidupan. Nah, kekurangannya yaitu memerlukan waktu yang lama, artinya memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran lain. Yang kedua, siswa yang pasif dan malas akan tertinggal. Yang ketiga, sukar sekali untuk mengorganisasikan bahan pelajaran. Untuk materi selanjutnya adalah contoh implementasi penerapan macam-macam teknik pembelajaran. Contoh implementasi penerapan teknik pembelajaran langsung. Contohnya, yang pertama yaitu dosen menetapkan topik yang akan didiskusikan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran. Yang kedua, dosen mengorganisasi pembentukan kelompok dan menginisiasi pemilihan ketua kelompok, moderator, dan notulis. Yang ketiga, dosen mengorganisasi penataan ruang diskusi di dalam kelas. Yang keempat, mahasiswa melakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan topik atau kasus yang telah diberikan oleh dosen. Yang kelima, dosen melakukan monitoring dan evaluasi dengan mendatangi setiap kelompok diskusi. Dosen harus memastikan diskusi berjalan dengan baik. Yang keenam, dosen menutup diskusi dengan memberikan simpulan.
Selanjutnya adalah contoh implementasi penerapan teknik pembelajaran kontekstual. Contohnya yang pertama yaitu guru mempraktikkan renang gaya kupu-kupu di hadapan para peserta didik. Yang kedua, guru menampilkan gambar rangka manusia untuk menunjukkan bagian-bagian rangka manusia. Yang ketiga, guru membawa bahan ajar berupa perkecambahan untuk menunjukkan proses pertumbuhan biji. Yang keempat, guru membawa contoh koran atau majalah sebagai bahan untuk membahas berita. Yang kelima, guru mengajak peserta didik di daerah yang rawan banjir maupun longsor untuk menjelaskan struktur tanah. Selanjutnya ada contoh implementasi teknik pembelajaran kooperatif. Contohnya yang pertama yaitu dosen menyampaikan capaian pembelajaran. Yang kedua, dosen menyajikan informasi bahan diskusi. Yang ketiga, dosen mengorganisasi pembentukan kelompok diskusi dan memberikan motivasi. Yang keempat, mahasiswa melakukan diskusi dengan bimbingan dosen sebagai fasilitator. Yang kelima, dosen melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengontrol jalannya diskusi agar on the track. Yang keenam, mahasiswa mempresentasikan hasil diskusi. Yang ketujuh, dosen mengatur jalannya diskusi agar diskusi merata. Kemudian dosen memberikan umpan balik. Yang kedelapan, dosen melakukan penilaian selama jalannya diskusi dan presentasi tersebut dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Untuk yang terakhir, contoh implementasi penerapan teknik problem solving. Contohnya yang pertama yaitu dosen membagi kelompok mahasiswa agar lebih efektif dan dapat melibatkan semua mahasiswa dalam kelompok. Maka sebaiknya satu kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Yang kedua, dosen memberikan topik kasus ke masing-masing kelompok mahasiswa. Yang ketiga, dosen memberikan pengarahan terkait aturan main dalam penyelesaian kasus, termasuk penekanan-penekanan yang perlu diperhatikan oleh kelompok mahasiswa. Yang keempat, selama diskusi penyelesaian kasus berlangsung, dosen melakukan monitoring terhadap jalannya pembelajaran. Dosen perlu mengamati keterlibatan tiap mahasiswa dalam menyelesaikan tugas kasus tersebut. Mahasiswa melaporkan hasil penyelesaian studi kasus tersebut, misalnya dalam bentuk presentasi. Dari materi yang kami paparkan, kami menarik kesimpulan teknik pembelajaran matematika adalah suatu cara di mana melibatkan dua indikator untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun macam-macam teknik pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, teknik pembelajaran langsung, yaitu pembelajaran pertama yang dapat diberikan adalah teknik pembelajaran langsung. Yang kedua, teknik pembelajaran kontekstual. Teknik pembelajaran ini merupakan sebuah teknik atau cara pembelajaran yang berbasis pada konteks. Yang ketiga, teknik pembelajaran kooperatif. Teknik pembelajaran kooperatif merupakan sebuah teknik pembelajaran yang lebih menekankan pada kerjasama yang terjalin antar para peserta didik yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran matematika. Di sini guru lebih menekankan pada kelompok. Yang keempat, teknik pembelajaran problem solving. Di sini seorang tenaga pendidik dapat memberikan tugas kepada para peserta didiknya untuk memecahkan soal-soal dalam pembelajaran matematika yang diberikan oleh tenaga pendidiknya. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar aktif yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibandingkan tipe belajar yang lain.